Selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Susana Skyros akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi pertama, semakin banyak warga Amerika Serikat hidup melajang. Bila pada 1980 sepertiga warga Amerika Serikat telah menikah pada usia 21 tahun, maka angkanya belakangan hanya mencapai 6%. Menurut Pew Research Center, hidup sendirian punya tantangan sendiri, baik secara emosional maupun secara ekonomi. Kegiatan melukis di Chicago menjadi kesempatan mencari kenalan baru, termasuk bagi mereka yang baru pindah ke kota ini. It has felt very isolating and lonely, and I think that's why I'm here at this paint and sip. I'm having a book club, I volunteer. Memperkenalkan orang memang menjadi tujuan pendiri kelas melukis ini. I think connection is the most valuable piece in the human experience. Di tengah peringatan pejabat kesehatan AS mengenai epidemi kesepian, persahabatan menjadi sesuatu yang semakin dicari. Analis bahkan mencermati minat untuk segera berpasangan atau bahkan berpasangan sama sekali semakin luntur. There's a global rise in single living. So in the United States alone, nearly half of American adults are unmarried. 28% of U.S. adults live alone. That's actually the most common household in the United States, having leapfrog, having jumped ahead of the nuclear family, which is now third on the list. And Pew Center their studies reveal that 25% of millennials will never marry. And so we're seeing this rise of singles for many, many different reasons, but yet the world is still in many ways built for two. Biaya hidup bagi warga lajang cenderung lebih mahal dibandingkan mereka yang berpasangan. Relatif lebih tingginya biaya hidup untuk para lajang ini kemudian mendapatkan sebutan sebagai singles tax, alias sebuah pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang hidup sendirian melajang. Dan ini terlihat dari berbagai pengeluaran, terutama untuk perumahan. Perusahaan properti Zillow misalnya mencatat mereka yang tinggal sendirian setiap tahunnya membayar rata-rata $7.000 lebih mahal dibandingkan pasangan yang hidup bersama. Angkanya bervariasi untuk masing-masing kota, dan di kota-kota termahal termasuk New York, San Francisco, dan Boston, singles tax ini bahkan bisa double digit ribuan dolar. Tapi kualitas hidup tak hanya soal ekonomi saja, menurut analis. One of the big advantages of being solo is that you feel like a complete person. You don't feel less than just because you don't have this one style of relationship in your life. That is incredibly liberating, I think. The other thing is that it actually makes the relationships that you have a lot healthier, in a sense, because you're not relying on this person to fill a void in your life. Sementara soal tak bisa berbagi biaya hidup, pengamat mengingatkan banyak sumber online bisa membantu orang berhemat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Mengajar silat di Amerika memang menjadi cita-cita Wona Sumantri. Melalui Silat Martial Arts Academy yang didirikannya di Rockville, Maryland tahun 2011, ia memperkenalkan sisi lain sebuah seni bela diri yang tak hanya melibatkan kekuatan fisik kepada warga Amerika Serikat. You in a lock like this here. Okay, even with the eyes closed, you can counter doing something else. Adalah mimpi Wona Sumantri yang jatuh cinta dengan pencak silat sejak kecil untuk membuka akademi silat dan membagi ilmunya tak hanya ke warga Indonesia. Karena kita mau bikin untuk umum, jadi kita buka studio sendiri. Wona mendirikan Silat Martial Arts Academy pada tahun 2011 di Rockville, Maryland, setelah sebelumnya sempat mengajar di Kedubes RI Washington DC. Menurutnya, sebagai bisnis tak mudah memasarkan pencak silat ke publik AS, terutama karena seni gerakannya yang terlihat lembut sehingga kerap dianggap tidak sekeras seni bela diri lain. Tapi kalau silat itu kan semuanya it's hidden ya.
gerakannya, setiap gerakan memang ada gunakannya, ya kan? Tapi it's not macho, jadi mereka itu sih nah efektif, nggak bisa digunakan gitu. Daya tarik silat bagi para murid akademi ini adalah konsep seni bela diri tradisional yang juga mencakup komponen non-fisik seperti yoga dan meditasi. Ray Wicks yang pernah belajar seni bela diri Tiongkok sudah 2 tahun berlatih di Silat Martial Arts Academy. Menurut Ray, silat telah mengubah hidupnya walau awalnya ia sempat skeptis. Silat is now training only physically but mentally as well. So we have the female and the male aspects. So inside is a female and male is the outside part. And it's not just a muscle training, it is also a mindset training as well. That it's not just sports, it's not just martial arts, but something else that I cannot really put a name on. So physically I feel stronger, and also help me lower my anxiety, lower my stress, and make me more active and confident. Memang kebanyakan murid di akademi ini pernah mempelajari ilmu bela diri lain, seperti Donald Holmes yang sebelumnya pernah berlatih Muay Thai. I always love martial arts, and I just love the way silat move and the self-defense of it. Walau pernah mempelajari seni bela diri lain, menurut Randy Sumantri, instruktur senior yang sudah 15 tahun mengajar silat, ada satu hal yang sulit diajarkan ke murid-muridnya yang warga Amerika. Rasa, kayaknya filosofinya beda ya kayaknya. The mind it's switch, so everything is always going to about power, right? External power, right? Tapi kalau ini silat kan semuanya internal, banyak internal, so you have to use your rasa a lot. So that means you don't have to tense up all the time, right? So that's like one of the hardest concept, like. The only way to show that is through the drills like we're showing right now. Sementara bagi Wana Sumantri yang sudah berkeliling Indonesia untuk mendalami seni bela diri pencak silat, berhasil mewujudkan mimpinya mengajar silat di Amerika memberi makna tersendiri. Karena kita banyak murid kan yang kita bisa bantu, ya. Misalnya bukan cuma dari their confidence, ya, juga untuk bela diri, ya. Dan untuk juga mentalnya, karena saya ini ilmu saya yang saya bisa ngajar, dan orang yang pada banyak yang niat juga, saya senang. Dari Rockville, Maryland, tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Informasi selanjutnya, cutter me merupakan karya seni memotong kertas memakai cutter, membuat potret stensil. Karya seni ini diperkenalkan oleh diaspora Indonesia asal Jawa Barat di Washington DC. Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus, atau hidungnya lebih mancung, atau apalagi misalnya matanya lebih kecil. Begitulah permintaan beberapa pembeli karya seni Maulana Abdul Aziz yang akrab disapa Maul. Maul menawarkan potret stensil dengan label Cutter Me. Jadi Cutter Me itu satu brand yang saya bikin untuk menamai karya seni, apa ya disebutnya ya, karya seni potong kertas. Cutter Me itu sebenarnya mau memasukkan unsur cutternya karena memang dipotong pakai cutter. Diaspora Indonesia asal Purwakarta, Jawa Barat ini bekerja sebagai staf penerangan sosial budaya Kedubes RI di Washington DC. Sebelum tertarik membuat sketsa wajah dengan cutter atau pisau pemotong, Maul hobi membuat desain grafis untuk poster atau banner. Ia mulai memperkenalkan karya seni yang dipelajarinya secara otodidak ini tahun 2015. Saat itu, menurut Maul, tak ada orang lain yang melakukan seni potong kertas sepertinya. Kayak misalnya cara bikin sketsa wajah, mungkin kita buka YouTube tutorialnya banyak bagaimana cara bikin sketsa wajah, tapi untuk bikin sketsa yang spesifik, mana yang harus dibolongin dan mana enggak, itu saya belajar sendiri. Dari sketsa wajah itu, yang paling menentukan itu, kalau menurut saya itu mata. Yang bikin dia mirip atau enggak itu biasanya mata. Dan mata itu
Sejujurnya dulu waktu latihan membuat gambarnya itu paling lama. Tatapan mata itu kayaknya yang paling jujur yang paling bikin aura orangnya pindah gitu. Saat kuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, Maul bahkan dapat membiayai hidup dari hasil menjual karyanya kepada sesama mahasiswa Indonesia dan Malaysia. Harga yang diberikan bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan membuatnya. Yang termahal adalah $450 atau sekitar 7 juta rupiah. Namun bukan nilai nominal semata yang dicari Maul, melainkan reaksi penerima karyanya, mulai dari tersenyum hingga terkejut. Yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu. Dibanding saya ngejual meskipun dapat bayaran yang besar, tidak sama ternyata kepuasannya dengan ketika saya ngasih karena saya pengen. Itu tuh kepuasannya tuh membekas gitu. Arya Winata, rekan kerja Maul di KBRI, adalah salah satunya yang memperoleh potret Katermi secara cuma-cuma. Sangat senang, jarang dikasih karya yang sebagus ini dari orang. Kalau saya lihat sih mirip sama saya dan ya temem-tememnya mirip, gendut-gendutnya juga mirip. So, dia portray saya di sini sebagai pekerja dengan skateboard yang tinggal di tengah kota. Karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya. Maul yang sudah membuat 600 karya pernah membuat potret wajah beberapa tokoh terkenal seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, finalis America's Got Talent Putri Aryani, dan penyanyi Yuni Syara. Jadi ibaratnya skill ini bukan cuma seni untuk diri saya sendiri, tapi ternyata bisa jadi medium atau jadi wasilah buat saya ngebahagiain orang gitu ternyata. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Ngantuk kalau sedang belajar sejarah, seorang guru SMA di Virginia punya kiat membuat murid-muridnya tertarik dan semangat belajar mata pelajaran ini. Dengan metode visual dan interaktif, berkat kreativitasnya, Sian Miller meraih predikat guru sejarah terbaik 2021 dari Mount Vernon, Yayasan Pengelola Aset Lahan Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington. Good morning, good morning. What's up, folks? Hey, how y'all doing? We're going to talk about some prevalent figures in African-American history, some of the rock stars that we know about. We're also going to talk a little bit about some of the figures that we don't cover a lot. One of the questions that I get every year is, Miller, why are we learning about history? I was like, well, because hopefully we don't repeat the mistakes of the past. But the biggest point that I want students to get out of a history course is that they can literally make history every single day. Think about their identity. What contributions did they make to African-American history? What contributions did they make to African history? So history introduces them to all these concepts, ideas, geographies, political structures, systems across the world. But the key of it is identity. If they understand the world around them, then they can start to see themselves with a little bit more clarity. What I find is that if I lecture to them for an hour straight, they're probably going to fall asleep on me. I use a lot of visual arts, so what they're doing is they're making collages. They're making timelines. They also create music. My students have written lyrics before. We up in the doghouse with you in the dog pound. Sometimes they make visual representations like documentaries, short films, or based on class content. What do you respect about Angela Davis? I guess just like her activism and wanting to actually help and do something for the Black community. So by introducing new figures for them to think about, they're like, oh wow, this person did these wonderful things in this world, but what they did attracts me because it's something that I want to do, something that I want to impact the world with. So they're making those connections between these historical figures in their own life. Who do you got? Muhammad Ali. I chose Muhammad Ali because he's my favorite boxer of all time, and possibly even my favorite fighter of all time. He was always a very well-spoken person and just brought a lot of peace to the world, I would say.
It's our ever-evolving mural. At the very beginning of the year, I had every single student in all of my classes to come and add a contribution to the whiteboard. They have to draw a picture. And I gave them some very simple rules. It has to be positive, has to be uplifting. So I like Mr. Miller's class a lot because it's really fun, it's really interactive. So the joy that I get out of it is just seeing that light bulb appear above their head because they're always coming up with ideas. They bring comedy to the table. They keep me on my toes because I think I'm asking them trivia questions. They're asking me trivia questions about historical things as well. So I just enjoy being around my students, and they teach me just as much as I teach them. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, peningkatan harga pupuk dan upah pekerja hingga naik turunnya harga komoditas pertanian membuat banyak pemilik lahan di Amerika Serikat kesulitan tetap menghidupkan usaha agrikultur mereka. Apakah berternak atau bercocok tanam? Banyak yang akhirnya beralih ke agrowisata yang banyak diminati sejak pandemi COVID. Sebuah peternakan sapi dan kambing di daerah pedesaan negara bagian Wisconsin kini memiliki fungsi ganda. Sebuah mobil karavan di area peternakan menjadi tempat menginap bagi pengunjung lewat layanan sewa kamar online Airbnb. We focus on agritourism through the use of Airstream and HipCamp on Airbnb. And we raise livestock and do farm dinners and are really focused on bringing people out and having them a connection to agriculture. Desa tempat peternakan ini berada hanya sekitar 2 jam perjalanan mobil dari Milwaukee dan 2,5 jam dari Chicago. I was like, if we get, 5 bookings a month, like it justifies, heating the space and all of that. And it definitely took off and a lot in the Chicago market. A lot of people looking for open space and a little bit of quiet. So it really took off. Permintaan akan agrowisata meningkat sejak pandemi COVID saat warga kota-kota besar mencari kegiatan di udara terbuka. Chicago shut down, Madison shut down, and it was like, where can we go that's, open space? And so we saw a huge jump in it during 2020 for sure. Di North Carolina, seorang peternak yang tadinya menjual daging ternaknya ke restoran setempat, akhirnya juga memperluas usahanya ke agrowisata, juga akibat pandemi. We diversified into agritourism with the onset of COVID, and with the closure of restaurants, we had no market. So we diversified into primitive camping, allowing people to come in their cars and their tents and their RVs and their trailers to camp by our river or up in our hills. We provided a little fireplace for them, a campfire pit, and it just turned into a wonderful enterprise for us to help sustain the farm. Pengamat memperkirakan industri agrowisata di Amerika bernilai total $4,5 miliar. Really, this is a consumer movement that's an outgrowth of the local food movement or the good food movement, that consumers are looking for more authentic experiences for the most part. Menurut konsultan data AirDNA, jumlah penginapan di peternakan meningkat 77% dalam 5 tahun. Memanfaatkan tak hanya Airbnb, tapi juga layanan sejenis seperti HipCamp dan Harvest Hosts. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, pemasukan rata-rata peternak dan juga petani berkurang sekitar 23% dibandingkan angka 2022, yang merupakan penurunan sangat signifikan. Dan karena itu, sebagian pemilik lahan lalu beralih ke agrowisata untuk ikut menghidupi peternakan mereka atau bahkan menjadi alternatif pemasukan utama. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Bertujuan memperkenalkan Indonesia, warga Amerika Serikat yang datang ke sebuah mal besar di Arlington, Virginia, diajak ikut menyelami langsung kebudayaan Jawa Barat. Tak hanya menikmati berbagai tarian, bahkan ikut menari bersama serta tentunya menikmati kuliner khas Jawa Barat seperti sate marangi. Suasana mal di Pentagon City, Arlington, Virginia terasa berbeda akhir pekan itu. Ada tari jaipong, wayang golek cepot, dan sate marangi. Juga tari ketuk tilu yang mengajak pengunjung ikut menari di atas panggung. It's always good to see Indonesia here because orang Amerika tidak tahu apa saja tentang Indonesia. Memang itu hilang dari pendidikan kita. Mungkin tentang gunung api, mungkin sedikit tentang itu aja orangutan, Fernanda, asal Chili, senang karena ia dan kedua orang tuanya mendapat cindera mata totopang, ikat kepala khas Sunda. It's really good to share our own cultures, to share it with other people that don't really know about it. I love these kind of things. It's really good. Charlie, Fernanda, dan para pengunjung lain di mal diajak untuk menyelami kebudayaan Jawa Barat dalam acara West Java Experience The Nationalism of Indonesia. Kenapa kita pertama pilih di mall? Waktu kemarin itu sudah pemikiran untuk kita lakukan di suatu gedung yang tertutup gitu ya. Kemudian kita berpikir kalau kita melakukan di dalam gedung berarti nanti kebanyakan hanya untuk orang kita aja. Padahal kita kan maunya experience kita ditularkan, terutama ke penduduk sini ya, di DMV ya. Acara ini merupakan bagian dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat, meningkatkan ekspor ke Amerika, dan investasi ke provinsi ini. Kita memperkenalkan Jawa Barat ya dengan hasil-hasil lokalnya bisa mengisi pasar di luar, terutama di Washington ini. Investasi ya, kita juga di sana mungkin bisa menyiapkan lahannya atau semacam pinjam pakai ya. Nah, yang penting mereka berinvestasi dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Promosi Jawa Barat di Amerika seperti ini, menurut Kedutaan Besar Indonesia di Washington, perlu diteruskan supaya warga Amerika tidak hanya mengenal Indonesia dari Bali. Kita juga selama ini mempromosikan Indonesia beyond Bali. Kita bilang Indonesia itu 17.000 pulau dan juga banyak provinsi yang tidak kalah indahnya dari Bali. Contohnya Jawa Barat. Lengkap di Jawa Barat. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada pantai. Bagi generasi muda diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya, West Java Experience bisa menjadi cara untuk mengekspresikan ikatan budaya dengan tanah air. And I like the energy that you have to put out in comparison to like Javanese dance, very slow. So trying out this region of Indonesian art is very exciting, and I like to put my energy into it. Dari Pentagon City, Virginia, Supriyono, Nia, dan Bani Rahayu, VOA. Demikian Mata Dunia kali ini, saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Sanas Kairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.